Film dibuka dengan sebuah situasi pertempuran di udara pada masa Perang Dunia Kedua. Sekelompok pesawat tempur Amerika sedang berusaha untuk menyerang sebuah pulau kecil di tengah Samudra Pasifik. Pulau kecil ini disebut sebagai Pulau Nauru yang mana sedang diduduki oleh pihak Jepang. Bom-bom dilepaskan untuk meluluhlantahkan pertahanan musuh, namun pihak Jepang tentu saja tidak berdiam diri. Mereka melakukan serangan balasan. Beberapa orang kru terkena tembakan, demikian juga dengan badan pesawat. Seorang bomber yang bernama Louis Samperini turun dari kokpit untuk memeriksa kondisi pesawat yang ternyata makin sini kerusakan pesawatnya makin parah. Masuk lagi ke ruang pilot, dua co-pilot sepakat bahwa mereka harus segera melakukan pendaratan darurat karena kondisi pesawat mereka yang tidak memungkinkan untuk terus bisa terbang. Balik sebentar, kita menengok masa kecil Louis Samperini, tokoh utama dalam film ini. Besar sebagai imigran Italia Amerika di kota Torrance, California, Louis berkembang menjadi anak yang kurang adab yang jauh dari spirit seorang perwira. Kegemarannya selain ngutil, juga abok-abok dan juga tawuran. Namun meskipun sudah dimarahi sedemikian rupa, Louis tetap nggak pernah jera. Suatu hari, dia kepergok lagi ngintip dalaman cewek di bawah bangku stadion. Louis kepergok dan dikejar oleh pacar cewek tersebut. Kebetulan saat itu kakaknya sedang berada di sana. Dia melihat bagaimana cepatnya lari sang adik bagaikan motor racing ketika dipakai oleh maling. Esoknya ia pun maksa sang adik untuk latihan lari, sekalian adiknya ini biar jadi atlet daripada jadi anak gak jelas. Pete sang kakak terus memaksanya walaupun sang adik ogah-ogahan. Louis masih belum menemukan motivasi agar dirinya mau capek-capek berlari. Untungnya Louis punya seorang kakak yang baik yang terus mendukungnya meskipun adiknya selalu menyebalkan. Pete akhirnya menemukan cara untuk membuat adiknya agar mau berlari kencang, yaitu dengan menghinanya di depan publik. Ketika hatinya sudah panas, tidak ada kata menyerah untuk seorang Louis. Pada akhirnya anak ini pun lanjut menjadi atlet sekolahan hingga duduk di bangku SMK. Pete masih tetap menjadi pembimbingnya. Saat itu, Louis sudah berkembang menjadi atlet idola. Julukannya adalah The Torrance Tornado. Suatu waktu dalam sebuah event lomba antar sekolah, Louis tampil dalam nomor lari 400 meter. Semua peserta anak sekolah lain tidak ada yang sanggup untuk menyaingi, bahkan untuk mendekat sekalipun. Louis berlari sangat kencang dan memecahkan rekor pelajar Amerika dalam lari 400 meter tersebut. Untuk prestasinya ini, Louis pun diusung menjadi perwakilan negaranya ke Olimpiade Berlin, meskipun targetnya sendiri sebetulnya baru Olimpiade Tokyo di waktu 4 tahun ke depan. Namun kesempatan tidak bisa ditolak, Louis pun pergi dengan tanpa beban, sekedar ikut meramaikan. Balik lagi ke momen dimula, pesawat itu sangat beruntung karena menemukan sebuah landasan yang terbengkalai di sisi lain dari pulau tersebut, meskipun karena pendaratan itu pesawat mereka harus mengalami kerusakan. Sambil menunggu komando berikut, waktu kosong itu pun mereka gunakan untuk menyembuhkan para prajurit yang terluka, juga memperbaiki pesawatnya. Louis tetap konsisten menjaga fisik dan stamina. Suatu hari pada akhirnya pasukan ini pun menerima komando itu, namun bukan untuk penyerangan, tapi untuk melakukan misi penyelamatan. Sebuah pesawat dikabarkan telah menghilang, diperkirakan mereka telah jatuh gak jauh dari lokasi pulau itu. Dengan pesawat yang semi ringsek, pesawat ini pun dengan patuh menjalankan perintah. Mereka terbang ke sekitar yang sejauh mata memandang, cuman lautan saja yang terlihat. Tiba-tiba pesawat itu pun goncang, satu buah dari mesin pesawat telah meletup, mereka harus kembali berhadapan dengan situasi pendaratan darurat. Cerita ditarik lagi ke tahun 1936, momen Olimpiade di kota Berlin. Louis kali itu turun dalam nomor lari 5.000 meter untuk menjadi atlet paling bungsu di antara semua peserta. Pertandingan ini sudah dimantau oleh kerabat dan keluarga di kota kelahiran yang memonitor lewat siaran radio. Awal-awal lomba, Louis mampu menyodok di posisi depan, namun kemudian mulai tersusul oleh pelari lain yang sengaja menyimpan dulu tenaganya. Louis beserta rekan pelari Amerika terseok di urutan belakang. Namun ketika mencapai lap terakhir, tiba-tiba Louis ngegas seakan punya bensin cadangan. Dia menyusul semua senior Amerika dan beberapa pelari lain dan berakhir finish di depan mereka. Meskipun cuma berada di posisi 8, namun Louis si anak sekolahan ini menjadi yang terdepan di kontingen Amerika dan berhasil memecahkan rekor nasional dengan perbedaan waktu yang sangat signifikan.
Dan pesawat itu pun meluncur menuju Samudra Pasifik, lanjut menuju dasar lautan. Alih-alih menyelamatkan, pesawat ini malah lebih butuh buat diselamatkan. Pesawat itu karam di dasar laut. Sempat tersangkut pada bagian pesawat, namun akhirnya Louis bisa membebaskan diri dan muncul di dasar perairan, di mana di sana sudah ada Phil dan Mike yang sedang berpegangan pada perahu rafter. Mereka bertiga kemudian menaiki dua perahu darurat itu dan melihat ke sekelilingnya. Hanya air yang ada sejauh mata memandang. Sementara Mike merawat Phil yang kepalanya mengalami luka, Louis memeriksa amunisi yang berhasil mereka bawa. Isinya hanya beberapa batang coklat dan beberapa kaleng air minum. Mereka akan berbagi bekal yang ada untuk survive. Dalam kekalutan itu, Louis masih mencoba menebar sikap optimis, namun tidak bisa dipungkiri bahwa Mike terlihat hilang harapan. Seharian itu mereka mengambang dan tidak beranjak karena perairan yang tenang. Esok paginya, mereka terbangunkan oleh suara pesawat di udara. Louis bergegas bangun agar segera bisa menembakkan flare, namun ternyata kepulan asap itu terlalu minim. Pesawat di atas tidak berhasil mereka curi perhatiannya. Saat itu, Louis menemukan bungkus coklat persediaan yang berceceran. Mike rupanya telah menghabiskan sisa perbekalan. Sementara Louis dan Phil jadi ngadat, Mike nggak peduli, toh sebentar lagi juga mereka akan mati. Jadi sementara Louis dan Phil mencoba bersikap tenang dan pasrah, Mike si pencuri coklat malah nangis sesegukan. Beberapa hari mereka mengambang, kondisi tubuh mereka sudah mulai kering. Suatu hari, ujung-ujung aja seekor burung menggok di perahu mereka. Spontan Louis dan Phil menangkap burung tersebut untuk dijadikan santapan. Namun ternyata daging burung mentah terlalu menantang buat dijadikan makanan ekstrim. Ketiganya malah berakhir muntah karena bau amis yang terlalu dahsyat. Tapi pada akhirnya sebuah ide muncul kemudian. Mereka jadikan daging burung itu sebagai umpan untuk menangkap ikan. Pada akhirnya ketiganya berakhir mengadopsi gaya makan musuh mereka orang Jepang, makan ikan mentah-mentah. Beberapa hari kemudian mereka sempat menghadapi cuaca yang ganas, badai datang dan ombak pun begitu bergelombang. Maut seolah-olah berada di depan mereka. Saat itu Louis berikrar jika mereka berhasil lolos dari cobaan tersebut, ia akan menyerahkan hidupnya di jalan Tuhan. Suatu hari mereka terbangunkan oleh hujan yang tiba-tiba datang. Untuk sementara dahaga pun bisa terpuaskan. Pada hari ke-27, mereka tiba di atas perairan habitat ikan hiu. Mereka berhasil mendapatkan seekor baby shark yang kemudian menjadi makanan pokok mereka. Lanjutlah lagi mereka bisa bertahan hidup. Saat itu Louis membuka perban di kepala Phil yang sudah kering lalu membuangnya ke lautan. Hiu-hiu tentu saja jadi terpancing menemukan bau yang mereka anggap sedap. Hiu-hiu mulai bertebaran di sekitar perahu mereka. Pada saat yang bersamaan, sebuah pesawat capung terbang melintas. Louis dan Mike segera menembakkan pistol hazard beberapa kali. Pesawat itu mulanya tampak tak terpancing. Mereka terlihat makin menjauh, namun kemudian terlihat bahwa pesawat tersebut mulai belok dan kemudian balik arah. Ketiga orang itu pun bersorak-sorai sampai akhirnya pesawat tersebut melepaskan tembakan ke arah mereka. Pesawat ini ternyata pesawat tempur milik Jepang. Untung saja tembakan-tembakan itu luput. Ketiganya masih selamat tanpa luka sedikit pun. Ternyata bukan orang yang terkena terjangan peluru, namun perahu karet yang mereka tumpangi. Segera mereka pun sibuk menutup lubang-lubang tersebut dan ikan-ikan hiu mulai sibuk juga ikutan mengganggu. Mike dengan ganas menghajar hiu tersebut dengan dayung. Lolos lagilah ketiga orang ini dari ancaman maut. 6 hari berikutnya mereka masih terus mengambang. Kondisi Mike kini sudah sangat mengkhawatirkan. Dia merasa bahwa dirinya akan segera menjemput ajal. Benar saja, tengah malamnya Mike sudah tidak bernafas dan pagi hari Louis dan Phil melepas tubuh temannya ke lautan lepas. Kini dalam keadaan tinggal berdua, kondisi mereka makin hari makin lemah dan akhirnya pada hari ke-47 sebuah kapal laut menghampiri dan mengevakuasi keduanya. Kapal laut itu ternyata kapal laut milik Jepang. Keduanya kemudian disekap di dalam ruangan yang terpisah. Dari balik bilah pintu, Louis menyaksikan penyiksaan yang sedang dilakukan terhadap anggota marinir Amerika, yang mana kemudian para pelura itu pun dipenggal kepalanya. Esok harinya barulah Louis dibawa keluar. Daerah itu di tengah sebuah hutan Pulau Kwajalein Atoll yang dijadikan markas pasukan Jepang.
Komandan pasukan Jepang ini ternyata mengenali sosok Louis Samperini sebagai seorang atlet Olimpiade. Mereka kemudian menanyakan markas pasukan Amerika di Kepulauan Hawaii. Louis tidak mengetahuinya, lalu mereka pun meminta Louis agar menggambarkan alat Norden Bomb Sight yang dipakai oleh Louis untuk melepas bom secara akurat. Setelah itu Louis pun diseret lagi ke tahanan, giliran dengan Phil yang mendapat giliran diseret keluar. Beberapa waktu mereka ditahan di dalam sana, sampai Louis hampir kehilangan akal sehat saking stresnya menjalani isolasi tahanan. Badan mereka makin kering kerontang. Sampai akhirnya suatu hari, kedua kru angkatan udara Amerika ini dikeluarkan bersamaan. Mereka disuruh untuk berlutut, naga-naganya eksekusi penggal kepala akan dilakukan. Ternyata keduanya malah diguyur air dan dimandikan. Kemudian keduanya dibawa menuju ke dalam kapal laut yang tiba beberapa hari kemudian di sebuah dermaga bersama dengan beberapa tawanan perang lainnya. Para tahanan kemudian dimasukkan ke dalam beberapa truk. Louis dan Phil masuk dalam truk yang berbeda. Sepanjang perjalanan, Louis mengintip. Dia merasa bahwa mereka sedang berada di kota Tokyo. Kota yang pernah menjadi target tujuan Louis meskipun bukan dalam kondisi seperti ini. Rombongan truk itu tiba di tempat tujuan Camp Omori yang merupakan camp untuk tawanan perang. Para tawanan baru lalu dibariskan dengan para penghuni lama. Komandan camp kemudian muncul dan memperkenalkan diri sebagai Kopral Watanabe. Dia datang dan memberi sambutan, sekalian dia membuli seorang tawanan baru. Kopral Watanabe merasakan ada seseorang yang menatap ke arahnya, maka dari itu ia pun langsung datang menghampiri. Orang yang menatap itu ternyata adalah Louis yang kemudian dia hajar beberapa kali dengan brutal. Kopral Watanabe mengancam agar jangan sekali-kali Louis menatapnya lagi. Belum apa-apa, si Louis ini udah langsung bonyok. Sebelum dimasukkan ke tahanan, para tawanan baru akan ditempatkan di ruang karantina. Setelah menjalani karantina, para tawanan baru kemudian dipindahkan ke ruang tahanan bersama penghuni lama. Melihat muka Louis yang bonyok, tahanan lama sudah menduga bahwa orang ini sudah berkenalan dengan sang kopral. Katanya Kopral Watanabe ini anak orang kaya, maka dari itu sikapnya begitu arogan dan songong. Mereka juga sudah pada gemas dengan orang itu. Esok paginya, para tawanan dikumpulkan di lapangan dan disuruh untuk melakukan SKJ bersama. Kopral Watanabe kemudian datang dengan sebuah data. Dia melihat bahwa di sana terdapat beberapa talenta. Ada yang seorang penyanyi opera, ada yang seorang chef, dan ada juga seorang atlet Olimpiade. Si atlet Olimpiade kemudian ditarungkan dengan seorang prajurit Jepang untuk berlari mengitari kamp tahanan. Tentu saja prajurit yang berbadan bugar ini bisa mengungguli atlet Olimpiade manapun yang sudah kurang makan dan kurang piknik. Louis sendiri malah jatuh meskipun ia sempat bangun lanjut lari. Louis kembali terjatuh. Gemas melihat seorang Louis yang pantang menyerah, Kopral Watanabe kembali menghajarnya dengan pukulan tongkat. Muka Louis pun makin bonyok karena pukulan tadi. Komandan Fitzgerald menguatkan semuanya agar mau bertahan karena ia mendengar bahwa pasukan sekutu sudah semakin mendekat. Pak Komandan ini memang rajin menguping pembicaraan orang Jepang, makanya ia selalu update dengan kabar terkini. Hari-hari dilalui oleh para tahanan untuk mengerjakan PR harian. Louis dan Komandan mendapatkan tugas sebagai pengangkut muatan sepi tank lokasi tahanan. Setiap hari mereka mengirimnya ke perairan lepas. Di sana mereka melihat peperangan udara sedang terjadi di kejauhan. Pasukan sekutu memang terlihat makin mendekat. Suatu hari Kopral Watanabe melakukan sidak ke dalam kamar tahanan. Dari sana ditemukan sobekan peta peperangan yang disimpan oleh si chef asal Australia. Tak pelak orang itu pun habis dihajar oleh tongkat Mas Kopral. Penyiksaan dilanjutkan di tengah lapang. Louis yang melihatnya jadi makin gemes kepada Kopral songong ini. Dia ingin membunuhnya, nggak peduli kalau Louis kemudian harus mati ditembak petugas. Komandan Fitzgerald mencegahnya. Cara yang paling elegan untuk membalas dendam adalah apabila mereka berhasil lolos hidup-hidup dari tahanan itu setelah pihak sekutu memenangkan peperangan. Pak Komandan menyuruh Louis untuk menahan diri dari emosi. Suatu malam Watanabe tiba-tiba masuk ke ruang tahanan dan membangunkan Louis. Tanpa sebab yang jelas dia langsung saja menghajar Louis dengan memakai sabuk. Beberapa kali ia melakukannya seperti yang teramat gemas dengan Louis. Beberapa hari kemudian tiba-tiba saja Mas Kopral begitu beradab terhadap Louis. Louis dipanggil ke kantor untuk dipertemukan dengan perwakilan dari sebuah stasiun radio di kota Tokyo.
Berita di Amerika bahwa Louis ini telah dikabarkan menghilang. Pihak radio menawarkan bagi Louis untuk mengklarifikasi kabar sesat itu. Louis ditawarkan untuk muncul di acara radio untuk mengumumkan kepada publik Amerika dan keluarga bahwa dirinya masih hidup. Tiada pilihan lain bagi Louis selain menuruti perintah penguasa. Ia pun dibawa menuju kota Tokyo. Di sana ia masih dijanjikan bahwa dirinya diberi kebebasan untuk bicara sesuai dengan keinginannya. Masuklah kemudian Louis ke dalam studio menjadi bintang tamu program acara Tukang Pos Menelepon. Setelah pembukaan yang dilakukan host acara, Louis pun mulai bicara. Pengumuman itu ia tujukan spesifik kepada keluarga bahwa dirinya masih hidup dan dalam keadaan safe and sound. Dia mendoakan keluarganya selalu diberikan kesehatan dan hidup tentram di Amerika sana. Setelah itu ia pun dijamu di sebuah restoran mewah. Kali ini orang radio menawarkan Louis untuk muncul lagi di acara tadi, namun dengan dibekali satu lembar teks titipan pemerintah. Teks itu berisi propaganda anti-Amerika. Louis ditawari kehidupan di luar penjara dengan fasilitas yang serba mewah kalau dirinya mau membacakan teks tersebut seperti yang sudah dilakukan oleh beberapa perwira lainnya. Pihak Jepang ingin memanfaatkan ketenaran Louis untuk melakukan kontrapropaganda. Namun meskipun demikian, Louis tetap menolak. Ia memilih untuk dikembalikan ke kamp tawanan perang. Maka dari itu, balik lagilah Louis ke Omori dan disambut oleh Pak Kopral dengan tampang yang sengit. Mas Kopral saat itu bicara bahwa dari awal dia sudah bisa membaca karakter seorang Louis yang keras dan pantang menyerah sama seperti dirinya. Jika momen itu bukan momen perang, mungkin saja dirinya akan mengajak Louis buat temenan. Karena sangat tahu dengan karakter Louis, Watanabe merasa sangat tahu cara untuk membuatnya runtuh, yaitu dengan perlakuan yang lebih keras lagi. Pak Kopral pastinya sudah siap dengan materi hukuman. Kali ini, dia memerintahkan seluruh tawanan Amerika agar bergiliran mencotos Louis di muka. Komander Fitz yang mendapatkan giliran pertama awalnya menolak, namun setelah Mas Kopral membawa si chef Australia, lalu membabuknya lagi di depan mereka, akhirnya pencotosan itu pun jadi dilakukan. Mereka bergiliran memberikan bogem. Louis bahkan membentak mereka yang terlihat ragu. Proses itu berjalan sangat panjang dan ketika usai, Louis pun akhirnya ambruk saking banyaknya ia menerima jotosan tadi. 2 tahun pun berlalu. Saat itu dalam kondisi musim dingin, para tahanan dipersilakan untuk mengisi acara hiburan. Mereka mempersembahkan drama Cinderella dengan pemain para mas-mas tahanan. Di tengah acara santai itu, Watanabe duduk menghampiri Louis. Dia mengabarkan berita baik bagi Louis bahwa dirinya sudah mendapatkan jatah promosi. Jadi esok hari ia akan pergi dari Omori menuju tempat penugasan yang baru. Mas Kopral sudah nggak akan lagi berada di sana. Esoknya Mas Kopral yang bengis ini memang jadi pergi dari Omori. Dengan dilepas oleh satuan petugas, dia berangkat menuju lokasinya yang terbaru. Selepas kepergian Watanabe, para tahanan pun mulai bisa santai menjalani hari. Mereka bisa asik main kartu dan ketawa-ketawa meskipun tetap tidak bisa dipungkiri bahwa mereka merasa kesepian jauh dari kampung halaman. Suatu malam para tahanan dibangunkan oleh para penjaga. Lokasi kamp tahanan telah mendapatkan serangan dari pihak sekutu. Para tahanan diminta bantuan untuk memadamkan api. Pihak sekutu memang telah makin dekat dengan wilayah Jepang. Mereka sedang berada di ambang kemenangan untuk mengakhiri perang. Hal itu justru malah membuat Komander Fitz khawatir. Bisikan yang ia dengar sebelumnya, apabila sekutu jadi memenangkan peperangan, tentara Jepang akan menghabisi semua tawanan perang. Hari berikutnya, Louis dibangunkan oleh Pak Komander yang menyuruhnya untuk segera bersiap. Para tahanan akan segera dipindah lokasi ke tahanan baru. Para tahanan pun dibawa keluar dan disuruh jalan untuk mencapai kota Tokyo. Di sana, mereka baru menyadari bahwa sebagian dari ibu kota Jepang ini sudah hancur luluh lantah. Jepang sudah dalam kondisi diambang kekalahan. Para tawanan kemudian dibawa naik kereta api menuju arah barat laut masih nggak jauh dari Tokyo. Lokasi tahanan mereka kali ini adalah sebuah gudang batu bara. Terlihat beberapa tawanan dipekerjakan untuk mengangkut batu bara dari atas tongkang. Tahanan kemudian dibariskan untuk menunggu kedatangan komandan camp itu. Louis melihat ke sekitar, lalu tiba-tiba saja sesuatu membuatnya oleng karena trauma. Seseorang muncul dari ruangan atas yang merupakan komandan dari lokasi tersebut, si bengis Watanabe yang kini sudah naik pangkat jadi sersan.
Dia kemudian memberikan sambutan dengan kata-kata yang sama seperti dulu, namun kali ini ia justru meminta Louis untuk menatap matanya. Karena Louis nggak mau bereaksi, hajaran pun langsung ia berikan begitu saja. Di sini para tawanan merasa bahwa riwayat mereka sudah pasti akan habis. Di lokasi gudang tambang ini, para tawanan mendapatkan tugas yang lebih menyiksa lagi. Mereka masing-masing dibekali bakul yang diisi batu bara yang kemudian harus mereka panggul dari atas tongkang menuju ke dalam gudang. Mending kalau konsumsinya cukup, mereka yang lemas tak bertenaga ini tetap diwajibkan melakukan tugasnya. Para tawanan baru yang sebelumnya relatif bersih, kini badan mereka sudah menghitam terlumuri debu batu bara yang lengket. Suatu hari Louis tiba-tiba didorong begitu saja oleh wakil sersan. Akibatnya engkel kakinya pun jadi terkilir, Louis mengerang kesakitan. Para tawanan di sini harus tidur pula di atas tanah berbatu yang hanya dialasi oleh selembar karung goni. Suatu hari karena terlalu kelelahan, Louis sejenak mengistirahatkan diri bersender pada sebuah papan. Tidak ada toleransi bagi tawanan, dia langsung diseret oleh seorang penjaga. Louis kemudian dihadapkan kepada Bapak Sersan. Mas Sersan kemudian menyuruh Louis untuk membawa satu buah balok kayu. Lalu dia menyuruh sang tawanan untuk mengangkat balok besar itu dengan posisi di atas kepala. Pak Sersan menyuruh penjaga untuk menembak Louis apabila dia menjatuhkan balok kayu tersebut. Dengan energi seadanya, Louis berusaha mengangkat balok kayu itu. Sempat dia oleng dan hampir saja menjatuhkannya, namun Louis masih berhasil menyeimbangkan diri. Louis masih terus berada pada posisi itu hingga siang hari, meskipun kini balok kayu tersebut sudah lebih merendah di dekat bahu, namun Louis masih berhasil untuk tidak menjatuhkannya. Mas Sersan masih terus mengawasi dari dekat dan Louis tidak mau sampai harga dirinya jatuh, ia terus menahan sekuat mungkin. Adegan itu terus berlangsung hingga membuat pekerjaan terhenti karena semua orang jadi tegang melihatnya. Semua rekan tawanan tentu saja mendoakan Louis. Louis terus bertahan hingga tiba pada poin di mana si Mas Sersan mulai keder. Saat itulah Louis menatapnya dan mengangkat lagi balok kayu itu ke udara sambil berteriak sekencang mungkin. Hal itu makin menjatuhkan moral Pak Sersan yang mau tidak mau harus mengakui bahwa ia telah gagal meruntuhkan seorang Louis. Louis terus menatapnya dan hancurlah pertahanan Pak Sersan. Ia berlari dan meluapkan amarahnya sambil histeris. Setelah puas memukuli Louis, Mas Sersan ini kemudian bersimpuh sebagai pertanda bahwa ia telah menyerah. Ia keburu lelah menyiksa Louis tanpa hasil. Malam itu Louis Zamperini dibiarkan tergolek di pinggiran dermaga. Suatu hari dalam sebuah apel pagi, Pak Sersan ini tampak gak muncul. Hanya wakilnya saja yang dengan bantuan Komander Fitch dia menyampaikan sebuah kabar. Peperangan dinyatakan telah berhenti dan kini para penjaga mengundang para tawanan untuk mandi di sungai sebelah. Para tawanan pun kemudian diajak menuju arah sungai. Mereka bergembira namun bingung karena meskipun perang dinyatakan usai, mereka tetap diperlakukan layaknya tawanan. Ketika tiba di sungai itu, barulah sebuah pesawat Amerika terlihat melintas. Disitulah mereka berani untuk mengekspresikan kegembiraan. Nyatanya para penjaga pun gak ada yang berani untuk melarang. Setelah itu pesawat tadi mulai ngedrop berbagai barang logistik yang mana berupa aneka makanan dan aneka merek rokok. Mereka juga menyelipkan majalah yang memuat foto-foto kekalahan Jepang oleh pasukan sekutu agar mereka lebih yakin menyambut kemenangan itu. Namun bagi Louis, urusan masih belum kelar antara dirinya dengan si Mas Sersan tengil anak orang kaya itu. Louis mencari ke ruangan, namun ternyata si Mas Sersan ini sudah duluan melarikan diri. Louis Zamperini mencium tanah Amerika ketika dia tiba kembali di negaranya. Di sana ia sudah disambut oleh keluarga yang sudah menunggu kedatangannya. Selain Louis, Phil juga berhasil selamat. Matsuhiro Watanabe, si sersan bengis itu tidak pernah ditemukan dan berhasil menghindari tuntutan meskipun sudah di-list sebagai salah satu penjahat perang yang paling dicari oleh Jenderal MacArthur. Mungkin karena the power of bokap yang bisa membawanya lolos dari jerat hukuman. Sebagai permintaan maaf dan penghargaan, pemerintah Jepang kemudian mendapuk Louis Zamperini sebagai salah seorang pembawa obor dalam Olimpiade musim dingin 1988 di Nagano, Jepang.